وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sebenarnya gampang ini sebenarnya. Kan sekarang itu media sosial kan banyak. Madinah, Makkah juga masih ada. Para syekh-syekhnya, para ustadz-ustadznya 8 orang ini juga masih ada. Kalau memang Jukam pusat Jukam ingin membuktikan sebenarnya ajarannya 8 orang ini sama atau tidak, kan masih ada di Arab Saudi. Berangkat ke sana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Sebelum kita sarapan pada pagi hari ini, biasanya saya minum madu. Ya, minum madu. Nah, minum madu dulu ya. Minum madu. Minum air campur madu. Jadi bukan minum madu ya. Ini minum air campur madu. Bismillah. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada pagi hari ini saya sedikit memberikan ibrah atau gambaran, ataupun ya dibilang bisa dikatakan nasihat, agar kita bisa berpikir cerdas, agar kita bisa berpikir jernih, berpikir yang selamat. Beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir ini, setelah para ustadz kami, yaitu Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, kemudian Ustadz Abdullah Mas'ud hafizahumullah ta'ala, ya, beliau setelah pulang dari Mekah, kemudian sampai di dalam Islam Jamaah atau dalam Jokam, setelah sekian lama, kurang lebih 7 tahun, kemudian beliau keluar atau dikeluarkan dari Jokam. Kemudian akhir-akhir ini berhembus isu. Oh, sebelumnya setelah dia keluar itu, kemudian para tolib-tolib yang adik kelasnya 3 orang ini tadi, ada 5 orang, para tolib-tolib ada 5 orang, yang juga akhirnya di Mekah sana, di Ummul Qura atau di Ma'had Haram, kemudian ditarik oleh Jokam atau Hizbiyah ini pulang belajar dari Arab Saudi. Jadi yang 3 orang dikeluarkan dari jamaah, kemudian yang 5 orang dari sana, dari Arab Saudi, kemudian ditarik untuk membantu Hizbiyah itu. Ditarik sifatnya pertama untuk mengamankan akidahnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Terus selama kurang lebih beliau berlima ini, yang terakhir adik kelasnya Ustadz 3 tadi, ketika pulang di Indonesia hampir 1 tahun lebih, dia tidak diaktifkan, hanya disuruh mengikuti musyawarah, hanya disuruh istilahnya hanya kegiatan, tapi tidak boleh aktif untuk ngajar dan lain sebagainya. Dan akhir-akhir ini kurang lebih 3 atau 4 bulan atau sebelum Ramadan kemarin, kemudian beliau diaktifkan kembali dengan mengajar asrama, baik asrama himpunan, kemudian asrama Al-Quran dan lain sebagainya. Saya tidak membahas
personal 5 orang itu, karena panjenengan juga sudah tahu 5 orang itu adalah orang-orang yang belajar di Mekah kemudian pulang di Indonesia yang terakhir ini, yaitu adik kelasnya Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz maupun Ustadz Abdullah Mas'ud LC. Setelah itu para buzzer akhir-akhir ini kemudian membuat sebuah isu bahwa yang tiga yang keluar itu tidak murni. Intinya kan seperti itu, tidak murni. Jadi Ustadz Khalil dan kawan-kawan yang gelombang pertama itu tidak murni. Bahkan tidak jarang dia menghina dengan isnadnya beli. Ya, isnadnya beli dan sebagainya. Kemudian yang ulama yang 5 ini, yang pulang, yang terakhir di Indonesia ini, yang ditarik pulang, ditarik pulang ke Indonesia. Walaupun infonya ada salah satu yang sudah dinonaktifkan, dikatakan ini yang murni. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Jadi intinya buzzer itu membuat sebuah opini, membuat sebuah berita bahwa yang 3 itu tidak murni, tidak sesuai mangkulnya, atau ada kalanya yang buzzer sering kurang pengalaman, khianat pada gurunya dan lain sebagainya. Kemudian yang 5 ini yang murni setelah dia dinonaktifkan selama kurang lebih 1 tahun dilarang mengajar. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Di sini ada gambaran madu. Di sini ada gambaran madu. Kita sama-sama tahu misalnya ini madu ternak. Saya ambil madu ternak. Madu ternak Asia. Kalau ada madunya juga ada, madu hutan juga ada di bawah. Saya ambilnya madu ternak aja, dihabisin dulu. Kira-kira kalau kita ini ada 2 gelas. 2 gelas ini. Kira-kira kalau kita suntak dua-duanya ya, kita suntak gini dan kita melihat itu, tidak usah banyak-banyak, cuman contoh aja. Kita tahu bahwa gambarannya adalah ini dari golongannya Ustadz Khalil mungkin 3 orang, kemudian yang ini adalah 5 orang, jelas-jelas mengambil madu dengan botol yang sama. Lalu kita katakan, kita jelas-jelas tahu ya, bahwa yang inilah yang murni, kemudian ini yang tidak murni. Padahal jelas-jelas botolnya sama. Kira-kira Anda percaya atau tidak? Kira-kira kita percaya tidak? Padahal kita sudah tahu jelas loh ya, bahwa ini botolnya sama. Lalu saya tuangkan tadi madu di gelas ini, di gelas ini. Saya gambarkan ini adalah Mekah, misalnya ini Mekah. Kemudian ini adalah tolib, yaitu Ustadz Khalil Bustami dan kawan-kawan. Kemudian ini ustadz-ustadz yang terakhir yang pulang yang 5 orang itu. Sama belajar di sana. Kita tahu jaraknya nggak jauh. Jaraknya nggak jauh, kepulangan beliau nggak jauh. Lalu kita mengatakan bahwa karena ini yang dikeluarkan dari Jokam, ini yang dipakai, kemudian ini dikatakan tidak murni. Padahal jelas sumbernya sama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Tak perlu banyak saya menjelaskan tentang apakah ini benar-benar murni atau tidak, sudah terjawab di botol ini. Dan kita tahu itu mereka berdelapan ini, kita jumlah aja berdelapan ini, 5 orang dan 3 orang ini sama-sama belajar di Mekah, dan jelas itu. Dan dulu saat kita di dalam menjadi orang-orang kebanggaan bahwa kita punya tolib sekian yang sedang menempuh pendidikan di Arab Saudi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Sebenarnya kita itu sedang di apa ya? Sedang di semacam hanya terkena sebuah opini. Sehingga logika kita, pikiran kita kadang kita tidak bisa masuk. Seharusnya para panjenengan semua, jamaah Jokam, Gracious atas paling bawah, atau para mubalik mungkin, yang saya utamakan para mubalik kelompok, mubalik desa, mubalik daerah. Benar nggak sih sebenarnya ajaran mereka yang berlima ini berbeda dengan 3 ini yang telah dikeluarkan? Lalu sebenarnya yang khianat siapa?
Apakah ketika 3 orang ini meninggalkan takfiri, misalnya Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz, kemudian Abdullah Mas'ud meninggalkan takfiri dengan menegakkan hujah kurang lebih 30 ta'dil syubhat. Dengan kesalahan-kesalahan sudah ditunjukkan hujahnya, kesalahannya ini, kemudian benarnya ini. Lalu 5 orang ini kemudian kok nggak sejalan dengan ini? Kok nggak sejalan dengan Ustadz Khalil? Sebenarnya gampang ini sebenarnya. Kan sekarang itu media sosial kan banyak. Madinah, Makkah juga masih ada. Para syekh-syekhnya, para ustadz-ustadznya 8 orang ini juga masih ada. Kalau memang Jukam pusat Jukam ingin membuktikan sebenarnya ajarannya 8 orang ini sama atau tidak, kan masih ada di Arab Saudi. Berangkat ke sana aja. Berangkat ke sana aja ya. Kemudian dicek apakah di antara 2 kubu ini, di antara 2 kubu ini mana yang lebih mencocoki? Apakah yang 8 ini yang memperkuat yang 5 ini yang memperkuat hizbiyah, atau yang 3 ini yang meluruskan, mentakdil, kemudian meluruskan akidahnya Jukam atau hizbiyah itu? Kan masih ada. Jaraknya belum lama. Beda dengan Syekh Nur Hasan wafarullahullah yang jaraknya sudah 70 tahun dengan kita. Mungkin walaupun bisa sebenarnya secara akademisi bisa, tapi mungkin secara cerita biasa saja, lidah-lidah kita berkata yang tidak benar, sesuatu yang tidak kita ketahui. Walaupun secara akademisi, secara pendidikan, secara dunia pendidikan, tidak mungkin hilang. Misalnya dia mengaku darul hadis, mestinya ada. Allahu a'lam, saya nggak terlalu jauh mengomentari tentang beliau. Tapi untuk 8 orang ini, 3 orang yaitu Syekh Khalil, kemudian Syekh Abdullah Mas'ud, Abdullah Aziz Ridwan LC, dengan 5 orang. Nah 5 orang ini juga katanya yang satu sudah dinonaktifkan. Menurut kabar informasi yang kuat seperti itu. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, maka tidak ada kata lain ketika pembesar-pembesar Jukam telah meyakini sepenuhnya pada 5 orang ini. Sebenarnya juga jenengan terlalu menafikan dengan yang 5 ini. Mosok toh yang 3 ini, mosok toh 5 ini beda dengan yang 3. Tinggal cek aja di Mekah, kira-kira sama nggak dengan yang 3 atau yang 5. Pertama itu dari kepada pengurus pusat atau pengurus jamaah seharusnya kritis tentang 5 ini. Yang kedua, kepada yang kelima ini ya, tadi yang pertama kan yang saya serangkan kepada Mubalik dan para pengurus-pengurus. Yang kedua kepada yang 5 ini. Kalau antum pulang dari Mekah, kemudian hanya diem, Allahu a'lam, saya nggak tahu apakah pertimbangan Anda, saya nggak tahu apakah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, Anda lebih tahu. Mungkin lebih tahu, Anda mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, Anda lebih tahu tentang kondisi panjenengan. Allahu a'lam, saya nggak tahu perhitungannya bagaimana, apakah urusan dunia, padahal di Al-Quran yang antum kaji beberapa tahun sudah jelas bahwa tipuan dunia itu seperti ini sudah jelas, tidak usah saya jelaskan. Kalau hanya tersangkut masalah itu, semua urusannya dunia. Walaupun di Quran dijelaskan walau aba'akum, walaupun bapak-bapak kalian, walaupun dagangan kalian, walaupun anak-anak kalian yang menghalangi kalian untuk beribadah. Nah, tapi kenyataannya antum semua juga nggak berani membuka. Maka besar kemungkinan saran saya kepada 5 ulama ini, yang pertama, antum sedang di apa? Apakah antum sedang diintervensi yang menjadi ajaran yang sama dengan kakak kelas antum yang 3 itu, kemudian mau nggak mau jenengan harus setir. Mau nggak mau jenengan harus mengikuti apa yang menjadi omongan pusat. Nah kalau seperti itu jamaah rugi Kalau seperti ujungnya seperti itu, jamaah rugi menyekolahkan Anda.
Kita yang menyekolahkan Anda rugi mana? Kemudian mana? Apanya itu? Hasilnya mana? Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ada dua pesan tadi. Yang pertama saya pesankan kepada para pengurus dan para mubalik, yaitu untuk waspada tentang masalah apakah benar dua kubu ini berbeda akidahnya atau memang sama, dan itu pembuktiannya paling gampang adalah diajak ke Mekah, diprospekkan ke sana sebenarnya sama ini atau dengan ini, ajak mereka bersama-sama berdelapan ke sana bareng-bareng. Kan banyak toh uangnya, kan sekarang banyak, berdelapan ini tolib antum itu ajak semua ke Mekah, kemudian dicocokkan bagaimana ini sebenarnya ajarannya, bagaimana, benarkah yang diajarkan atau yang ditakdil oleh Ustadz Khalil dan kawan-kawan, atau yang ini, yang kelima ini. Yang pertama. Yang kedua, saya pesan kepada ulama ini, kalau antum hanya membeu, hanya mengikuti, walaupun saya tahu dengan hilah jenengan, hilah tauriyah dan hilah jenengan, karena Anda juga paham betul dengan tauriyah, Anda juga paham betul dengan hilah-hilah, bagaimana supaya Anda itu selamat celah dari urusan Allah juga dari urusan dunia juga selamat. Maka antum sebenarnya dalam keadaan apa namanya, rugi, jamaah rugi, nyekolahnya ngoyo-ngoyo rugi. Malahnya itu aja toh. Nah. Dan yang terakhir, semoga saja tidak seperti itu. Jangan-jangan antum berlima itu adalah orang-orang yang mungkin menyelisih apa yang diajarkan oleh para guru-guru antum. Apa itu guru-guru antum? Fa insya Allah semua kompak, semua sama. Yang diajarkan pertama adalah masalah tauhid. Kenalkan jamaah tentang tauhid. Dekatkan jamaah dengan tauhid. Ajarkan jamaah dengan usuluddin, pondasi agama. Ajarkan jamaah al-farqu bainal usul wal furu', pembeda antara usul dan furu'. Jamaah itu hanya furu'iyah, hanya sebuah cabang. Yang paling pokok adalah usuluddin, adalah apa? Tauhid dan lain sebagainya. Ajarkan kepada mereka semua. Kalau antum memang sama apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz antum di syekh-syekh antum di Arab Saudi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Afwan, kita berbicara madu sampai melantrak kesekian panjangnya, kurang lebih sampai 1/4 jam. Kita hanya berbicara madu, yaitu saya tadi katakan membuat soal. Ketika saya membawa madu 1 botol dan gelas 2 ini, ya, kemudian saya tuangkan kepada 2 gelas ini, dan kita tahu sama-sama ini ada 1 botol ini, kemudian kita akan mengatakan, yo ini asli, ini tidak. Kira-kira percaya enggak? Kalau Anda sehat, kalau Anda berakal sehat, akal selamat, tidak akan percaya. Wong jelas di hadapan kita kok, gitu. Jelas di hadapan kita bahwa madu itu kita tuangkan dalam 2 gelas ini, kemudian kita katakan ini asli, ini palsu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Maka ulama-ulama yang 5 ini, semoga Anda semua menjadi lebih sadar, lebih baik, kemudian perlahan-lahan menyusul kakak-kakak panjenengan, kakak kelas panjenengan, ulama-ulama senior panjenengan, tak lain dan tak bukan adalah untuk membenahi jamaah, benahi jamaah dari hal-hal yang sifatnya syubhat, dari hal-hal yang sifatnya salah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Demikian dari kami, salam akal selamat. Semoga kita tetap ditetapkan dalam hidayah, taufik wal irsyad tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan semoga kita tetap dalam perlindungan Allah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat, berakal selamat, berakal sehat, berlogika yang benar, berqiyas yang benar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar